We're her only chance. No! Take him out. Cover you. Hana 2019. Pada episode sebelumnya, kita mengetahui Hana bersama kawan-kawan yang sedang refreshing di tengah hutan untuk mendinginkan kepala. Namun sangat disayangkan, ketika Hana pulang ke rumahnya Sophie, tiba-tiba saja Marissa Wiggler langsung datang ke rumah Sophie, mengaku sebagai ibunya Hana untuk mengambil anaknya. Kemudian singkat waktu dalam konflik yang sangat panas, Hana tiba-tiba saja bertemu dengan Marissa Wiggler di suatu tempat atas perintah dari Sophie, sehingga mereka berdua pun langsung melakukan pembicaraan yang sangat serius. Mau tidak mau, Hana harus ikut untuk menyelamatkan Sophie dan keluarganya. Kemudian Hana dibawa oleh Marissa Wiggler ke suatu tempat untuk melakukan pertemuan bersama para petinggi agen CIA. Untung saja Eric Heller sebagai ayah angkatnya Hana langsung datang untuk menjemput Hana, menurunkan senjata kepada Marissa Wiggler untuk bisa menurut. Oleh karena itu, mereka pun langsung lolos dari penangkapan. Bagaimanakah akhir dari cerita ini? Kita akan bahas sekarang sampai tuntas. Are you okay? Pada awal episode 7, kita diperlihatkan sebuah bunker yang sudah terbengkalai di tengah hutan. Tepatnya di Romania, ada sebuah program yang disebut dengan Ultra X untuk mengumpulkan seluruh remaja yang ada di seluruh dunia dan akan membentuk oleh seseorang. Bahkan kawanan lokal yang ada di tempat tersebut tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh mereka semua, seakan-akan tidak ada sesuatu yang telah terjadi. Maka disinilah episode 7 telah dimulai. Kemudian di sisi lain kita akan diperlihatkan padang savana yang sangat luas sekali, di mana Eric Heller dan Hana telah mendarat menggunakan helikopter dan berjalan kaki menuju ke suatu tempat. Sambil berjalan, Eric langsung menjelaskan tentang ibunya Hana yang bernama Johanna, bahwa sang ibu sangat mencintai anaknya. Dia rela mati dalam kecelakaan yang sangat serius ketika menyelamatkan Hana si waktu masih kecil. Kemudian Eric langsung mengatakan kepada Hana bahwa Hana masih mempunyai ayah kandungnya. Jika mau, Eric akan mengantar kepadanya. You have a real father. I know my real father. You wanna give me his name? He wants to meet you. Di sisi lain, kita diperlihatkanlah Marissa Wiggler yang sedang menghubungi Jerome di pusat markas CIA. Mereka langsung melakukan perbincangan yang sangat serius karena Marissa menagih janjinya Jerome untuk mengambil alih semua apa yang telah terjadi. Namun Jerome langsung mengatakan kepada Marissa Wiggler jangan sampai mengganggu atau dia akan dibunuh. Listen to me. You don't come near me again. Selang beberapa lama kemudian, Hana bersama Eric Heller sudah berada di suatu tempat untuk beristirahat sejenak di mana gerbong kereta yang sudah terbengkalai. Tanpa diketahui oleh Hana, ternyata bekas tembak yang ada di Berlin, Jerman masih terasa. Eric sangatlah kesakitan sekali. Kemudian Eric langsung mengeluarkan selembar kertas di mana program Ultra X ternyata masih berjalan, yang katanya sudah dihapuskan. Pasti ini membuat sesuatu oleh orang-orang para petinggi CIA untuk bisa memulai.
Kemudian keesokan harinya, di mana Hana bersama Eric Heller telah menemukan mobil yang sudah terbengkalai. Dengan keahlian Eric Heller, dia pun langsung menyalakan mobil tersebut dan membegalnya secara diam-diam. Mereka pun akan melakukan perjalanan yang sangat panjang. Eric mengatakan jika ingin pergi ke ayah kandungnya, kita harus melewati sekitar 3 negara lagi. Pasti ini akan memerlukan waktu yang sangat lama. Singkat waktu dalam perjalanan, di mana Eric mengatakan dia akan mampir sebentar ke suatu tempat untuk mengambil persiapan dalam perjalanan. I have to see someone. Who lives here? Sungguh tanpa diduga, wanita yang pernah tampil di film ini, dia yang pernah bertemu dengan Marissa Wigler, ternyata sang ibunya Eric Heller, mengatakan kepada mereka berdua atas apa yang telah terjadi. Namun Eric belum bisa terus terang kepada ibunya. Dia akan berburu ke daerah timur bersama Hana dan membutuhkan alat untuk menembak. Dengan begitu sang ibu pun langsung mempersilahkan untuk mampir sebentar dan mempersiapkan semuanya. Arizona, Colorado, we hold these truths to be self-evident. Singkat waktu ketika tengah malam, mereka berdua menginap di rumahnya ibu Eric Heller untuk bisa menenangkan pikiran dan beristirahat sejenak karena perjalanan sangat panjang sekali. Sambil membayangkan tentang masa lalu, sang ibunya Eric adalah orang yang pendiam. Bahkan dengan suaminya, dia tidak akur sekali. Sampai-sampai Eric harus melarikan diri dalam rumah. Sehingga ketika bertemu dengan ibunya, pasti canggung sangatlah dirasakan oleh Eric Heller. Singkat waktu dalam obrolan, Eric pun langsung mempersiapkan diri untuk mengambil seluruh senjata milik ayahnya di gudang terdekat, di mana senjata-senjata tersebut akan disiapkan oleh Eric untuk bisa mengambil semuanya. Namun tanpa diduga, sang ibu malah menghubungi Marissa Wigler. Marissa Wigler. Singkat waktu ketika pagi buta, di mana Eric yang sudah mempersiapkan senjata milik ayahnya, dia pun langsung membungkus dengan selimut untuk dipersiapkan dimasukkan ke dalam mobil. Karena mereka akan menjalankan sebuah rencana dengan perjalanan yang sangat panjang sekali. Kemudian Eric langsung mengatakan kepada ibu, jangan sampai membicarakan ini semua kepada siapapun, karena ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Lalu kemudian setelah memberikan pesan kepada ibunya, mereka pun langsung bergegas menuju ke suatu tempat dengan perjalanan yang sangat panjang. Kemudian selang beberapa lama setelah itu, Marissa Wigler yang sudah berada di tempat ini langsung menghubungi ibunya Eric untuk mendapatkan sebuah informasi. Ternyata ibunya Eric pun masih merasa kesal kepada Eric sampai melaporkan kepada Marissa Wigler. Dengan begitu semua keadaan pun semakin kacau. Tiba-tiba saja dalam obrolan, Jerome bersama para konco-konconya langsung datang menggeledah rumah ini dan menangkap Marissa Wigler. Sungguh tanpa diduga, entah apa yang disembunyikan oleh si Jerome, sampai-sampai partnernya sendiri langsung ditangkap untuk diamankan. Bahkan bukan untuk diamankan, namun akan disuruh untuk dibunuh. Selang beberapa lama kemudian dalam perjalanan yang katanya Marissa Wigler akan ditempatkan ke sebuah bandara dan akan dikirim kembali ke Paris untuk bertugas yang lainnya. Namun para agen yang telah ditugaskan oleh Jerome ternyata sudah ditugaskan untuk membunuh Marissa Wigler, sehingga Marissa dipersilakan untuk keluar dan akan menunggu helikopter di tempat ini. Untung saja Marissa tidak bodoh, dia pun langsung mengetahui gerak-gerik para agen dan langsung balik menyerang. Di sisi lain, kembali lagi kepada Eric Heller dan Hana. Dia yang akan check-in di sebuah motel untuk beristirahat sejenak dan akan mempersiapkan diri menuju perjalanan selanjutnya. Sambil beristirahat, Eric pun langsung santai ngobrol bersama Hana, mengatakan 15 tahun yang lalu sang ibunya Hana telah menginap di tempat ini dan tepatnya adalah di kamar nomor 12. Mereka langsung melakukan cerita yang sangat panjang di mana Johanna, sang ibunya Hana, sangat mencintai anaknya ketika Hana dilahirkan.
Dia mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan Hana, dan begitupun Eric untuk menyelamatkan Hana. Dia pun langsung mengungkapkan rasa cinta kepada Hana sebagai anak sendiri. Cerita yang sangat menyedihkan, mereka berdua menabur benih-benih kasih sayang. Dan disinilah mereka harus bisa menerima keadaan hidup dalam pelarian. Singkat waktu ketika tengah malam, Eric langsung membawa seluruh senjata yang ada di mobil yang telah dibungkus oleh selimut, dibawa ke kamar hotel untuk bisa disimpan di dalam lemari. Entah apa yang direncanakan oleh Eric, tentunya dia sedang mempersiapkan sesuatu untuk mempersiapkan pertempuran yang sangat besar. Kemudian di sisi lain kita melihat bahwa Jerome yang sudah berada di markas Ultra X, di mana program CIA ilegal yang tidak pernah diketahui oleh siapapun, yaitu untuk menyambut Eric Heller, bertemu dengan seorang ilmuwan untuk bisa melakukan rencana yang sangat matang. Dia adalah orang pemimpin yang bernama Dr. Ronald Koenig. Dia yang telah memprogram semua manusia yang ada di tempat ini untuk menjadi agen terbaik. Mereka pun akan melakukan peringkusan ketika Eric sampai di tempat ini. Kembali lagi kepada Eric Heller dan Hana yang sedang mampir di sebuah minimarket untuk mempersiapkan diri, semua baju termasuk juga peralatannya karena akan bertemu dengan ayah kandungnya. Semua peralatan kehidupan sehari-hari mulai baju, daleman, dan semua kealatan wanita mereka langsung disiapkan dalam satu koper. Dan semua itu disiapkan oleh Eric untuk bertemu dengan ayah kandungnya Hana. Mereka semua dengan persiapan yang sangat matang. Singkat waktu dalam perjalanan yang sangat panjang, akhirnya Hana bersama Eric langsung datang ke sebuah apartemen mewah, di mana mereka akan mempersiapkan diri bertemu dengan ayah kandungnya Hana. Dan semua strategi yang telah diatur oleh Eric Heller, di mana kehidupan Hana adalah kehidupan yang normal, tidak mengetahui tentang semua pemburuan. Kemudian Eric langsung menanyakan kepada resepsionis atas nama Emil Parodna, dan ternyata ada di lantai 4. Singkat waktu akhirnya mereka pun langsung bertemu. Emil, this is Hana. Hi, Hana. Is that her? Kemudian mereka pun langsung disambut oleh ayah kandungnya Hana yang bernama Emil Parodna, seorang pengusaha sukses yang telah meninggalkan ibunya Hana ketika waktu kecil, karena memang ceritanya adalah Hana ketika lahir di luar pernikahan, sehingga Emil Parodna telah mempunyai istri dan 2 orang anak. Mereka pun langsung saling mengenal untuk bisa membiasakan diri. Dengan begitu, mereka pun langsung menyambut kedatangan Hana dengan hangat kepada keluarga Emil sekarang. Singkat waktu setelah menitipkan Hana kepada Emil, Eric pun langsung mengatakan kepada Hana bahwa dia akan pergi jauh untuk bisa mengamankan Hana, karena sekarang Hana akan mendapatkan sebuah kehidupan yang nyata dan jangan sampai kembali. You're safe here. Please, let me go. Promise me you'll come back. I promise. Kemudian ternyata Emil Parodna adalah ayah yang baik. Dia pun langsung mempersiapkan tempat tidur Hana, termasuk juga kamar pribadi yang sudah disiapkan dari jauh hari. Entah apa yang dikatakan oleh Eric Heller, sehingga Emil sekarang menerima Hana dengan lapang dada. Dengan begitu, Hana dibuat untuk nyaman di tempat ini supaya bisa aman sentosa. Akan tetapi Hana terusnya melakukan perbincangan apa yang dilakukan oleh Eric Heller. Di sisi lain, di mana Emil telah mendapatkan telepon dari Eric bahwa dia harus sesuai kesepakatan. Kemudian di sisi lain, kita diperlihatkan Marissa Wiggler yang telah mengetahui rute Eric akan kemana. Dia pun langsung datang ke sebuah motel, di mana Eric pun masih menginap di tempat ini. Bertanya kepada resepsionis, mengaku sebagai istrinya dan mempunyai anak seumuran 15 tahun apakah sudah check-in di tempat ini. Dengan begitu pastinya resepsionis akan mengatakan sudah check-in. Dan pastinya Marissa Wiggler langsung mengambil satu kamar bersebelahan, di mana Eric kamar 12 dan Marissa Wiggler telah mengambil kamar 11 untuk melakukan pengintaian.
Singkat waktu, kembali lagi kepada Hana yang masih berada di rumah Emil. Kemudian Hana langsung mengatakan siapakah yang telah menelepon. Didesak oleh Hana, akhirnya Emil pun langsung mengaku yang telah menelepon adalah Eric. Dia pun langsung mengatakan kemanakah Eric berada, apakah dia akan kembali atau apa yang telah dia lakukan. Terus saja Hana mendesak karena Hana ingin bertemu dengan Eric. Namun Emil sesuai dengan perjanjian tidak mau apa yang dikatakan oleh Hana, sehingga Hana pun langsung berlari keluar untuk mengejar Eric, sampai-sampai berbuat kasar kepada Emil. Back in, okay? Where's your car? Kemudian kita kembali lagi kepada Marissa Wiggler yang masih menunggu kedatangan Eric. Ternyata betul Eric telah datang dan akan masuk ke kamar nomor 12. Di sisi lain Jerome yang masih berada di markas CIA, di mana mereka telah mengetahui di manakah lokasi Eric berada, sehingga seluruh para timnya langsung mengirimkan ke hotel tersebut. Dan Eric yang sudah mempersiapkan diri, dia malah mengeluarkan semua isi bensin yang ada di dalam mobil, dimasukkan ke dalam botol, mungkin saja untuk membuat bom molotov. Yah, apa yang dilakukan oleh Eric pastinya sudah direncanakan. Kemudian Eric langsung masuk ke dalam kamarnya sendiri. Tiba-tiba saja ada telepon berdering. It's me. Don't put down the phone. Sungguh tanpa diduga, telepon tersebut dari Marissa Wiggler. Betapa kagetnya Eric ternyata telah mengetahui lokasinya pribadi. Namun dia pun mengatakan bahwa ini bukan urusan untuk bisnis, tapi adalah urusan pribadi. Karena Jerome telah membawa dirinya akan dibunuh oleh para agent. Sehingga dia pun langsung membocorkan kepada Eric, Jerome sudah berada di markas IA untuk bisa menyambut kedatangan Eric. Jika Eric datang ke sana seorang diri, pastinya itu adalah sebuah bunuh diri. Dengan begitu mereka pun langsung melakukan perbincangan. Marissa Wiggler membuat sebuah kesepakatan untuk bekerja sama melindungi Hana dan akan menghancurkan si Jerome. Entah apa yang dipikirkan oleh Marissa Wiggler, pastinya Eric belum percaya kepada Marissa apa yang dia katakannya, karena dia selalu berbohong kepada Eric. Sampai-sampai detik-detik seperti ini bahwa semuanya adalah akibat dari kelakuan si Marissa Wiggler. Namun Eric dari perkataannya, di mana dia mulai curiga apa yang telah terjadi kepada Marissa Wiggler, dia pun langsung mengubah temperatur yang ada di kamarnya dan seperti Marissa Wiggler ada di tempat ini. Dengan demikian Eric pun langsung bergegas membawa senjata mendobrak seluruh kamar. We're her only chance. Ya, betul saja, ternyata Marissa Wiggler ada di samping kamarnya. Kemudian dengan niat Marissa Wiggler ingin bekerja sama dan menyimpan senjatanya. Namun sangat disayangkan Jerome langsung datang ke tempat ini sehingga keadaan pun menjadi salah paham. Take him out. Cover you. Sungguh mengerikan, di mana untungnya Hana telah menyelamatkan Eric Heller sehingga Jerome bersama para konco-konconya telah maukan. Marissa yang sangat benci kepada Jerome, apa yang akan dia lakukan? Sayang sekali episodenya tamat. Season 1 episode 7 telah bersambung. Bagaimanakah kelanjutannya? Apa yang akan dilakukan oleh Eric Heller bersama Hana? Dan apa yang telah direncanakan oleh Eric Heller dengan semua persiapan ini? Bagaimanakah nasib si Jerome yang sekarang sudah terkapar dan ditemui oleh Marissa Wiggler dengan membawa sebuah dendam karena dia telah mencoba untuk membunuhnya?
Pastinya episode yang selanjutnya ini akan menjadi episode puncak pada season 1 dan pastinya akan semakin seru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan di episode selanjutnya. Oke lah kalau begitu, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.